Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman video alur cerita ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk men-share video alur cerita ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai alur cerita film atau serial tentang vampir. Bantu admin untuk mencapai 1000 subscriber pertama. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang kelima season ketiga. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode kelima dibuka dengan menampilkan suasana kelas Mystic Falls High School di tengah malam. Di ruang game, Matt terlihat sedang berolahraga. Saat ia usai, ia kemudian dikejutkan dengan berkelebatnya bayangan yang membuatnya penasaran. Matt lalu pergi untuk memeriksanya, dan ketika ia memasuki sebuah ruangan, ia kemudian dikejutkan dengan berhamburannya semua jebakan. Ternyata malam itu, Elena, Caroline, Bunny, dan juga Tyler tengah menyiapkan malam penyambutan siswa baru sekolah mereka. Mereka semua memarahi Matt yang telah mengacaukan rencana mereka, di mana Caroline berniat untuk membuat kenangan bersama para junior dengan memberi beberapa kejutan. Karena rencana mereka gagal, Elena pun pergi untuk melakukan hal lainnya. Dan saat ia memasuki sebuah ruangan, ia kemudian dikejutkan dengan kehadiran Klaus di hadapannya. Melihat Elena, Klaus tentu sama terkejutnya. Ia tak menyangka Elena masih hidup. Elena tentu berniat untuk lari, namun Klaus tentu tak akan membiarkan Elena pergi begitu saja. Scene kemudian berpindah pada Damon dan Catherine yang sedang melakukan perjalanan. Kesempatan berdua bersama Damon di atas mobil digunakan Catherine untuk menggoda Damon. Namun meski Damon berada dalam suasana hati yang tak baik, ia tak semerta-merta tergoda oleh Catherine. Berpindah pada Steven yang baru saja terbangun. Klaus rupanya telah mematahkan leher Steven agar Steven tak menghalangi niatnya. Pada Rebecca, Steven menanyakan keberadaan Klaus. Rebecca lalu memberitahu bahwa saat ini Klaus sedang menemui Elena yang adalah rahasia besar Steven pada Klaus. Steven tentu saja masih terus berkelit, namun ia sudah tak lagi bisa menghindar. Menyadari itu, Steven pun berusaha untuk menyerang Rebecca. Namun sayang, Rebecca tentu masih lebih kuat dari Steven hingga Rebecca dapat dengan mudah menusuk Steven dengan besi. Di sisi lain, Klaus nampak menarik tubuh Elena sembari terus menjelaskan tentang kegagalannya membuat pasukan hybrid karena Elena rupanya masih hidup. Klaus lalu membawa Elena ke tempat di mana beberapa senior sedang mempersiapkan penyambutan juniornya. Kepada para siswa, Klaus menyuruh mereka untuk pergi, sementara pada dua orang lainnya yang bernama Dana dan Chad, Klaus memanipulasi mereka untuk tinggal. Klaus meminta Dana untuk mengangkat satu kakinya, sementara pada Chad, ia meminta agar Chad memukul Dana hingga mati jika Dana menurunkan kakinya. Elena memohon pada Klaus agar tidak melukai siapapun, namun Klaus tentu tak akan mendengar permintaan Elena tersebut. Kembali pada Damon dan Catherine, mereka berhenti di suatu tempat. Damon nampaknya lelah menyetir dan ia meminta bertukar bersama Catherine. Namun tatkala Catherine ingin mengambil kunci mobil di tangan Damon, Damon justru malah membuang kunci tersebut sembari meminta penjelasan tujuan perjalanan mereka. Catherine kemudian memberitahu mengenai kalung yang saat ini ada dalam genggamannya, di mana kalung itu saat ini sedang dicari oleh Klaus. Meski Catherine pun belum mengetahui tujuan dari Klaus menginginkan kalung tersebut, namun ia merasa memiliki sedikit keberuntungan dengan memilikinya. Dan untuk mengetahui tentang itu, Catherine pun butuh bantuan seseorang, di mana rupanya Catherine telah menculik Jeremy. Hal itu karena Catherine mendengar dari Bunny bahwa Jeremy dapat berkomunikasi bersama Anna. Scene kemudian berpindah pada Caroline dan Tyler yang masih belum menyadari kehadiran Klaus di sekolah mereka. Mereka memanfaatkan kesempatan berdua dengan bercumbu, namun aksi mereka terhenti tatkala Rebecca datang mengganggu mereka. Tyler dan Caroline yang tak mengenali Rebecca tentu menjadi heran. Mereka semakin heran tatkala tahu Rebecca mengenali mereka. Caroline nampak siaga dan masih terus menanyakan siapa gerangan wanita di hadapannya. Namun Rebecca justru malah menjawab dengan serangan yang mendadak. I'm the new girl. Beralih pada Matt dan Bunny, mereka pun masih belum menyadari kehadiran Klaus. Mereka masih mempersiapkan sambutan untuk juniornya. Kesempatan itu digunakan Bunny untuk membahas masalah Jeremy yang dapat melihat Vicky. Hal itu membuat Matt sedikit terbuka. Ia lalu mencurahkan segala perasaannya pada Bunny, di mana ia merasa sangat tak baik-baik saja dengan kondisi di mana ia berada di antara makhluk supernatural. Bunny nampaknya bersimpati pada Matt. Ia bahkan tak dapat membayangkan dirinya berada di posisi Matt. Meski begitu, Matt tetap berusaha untuk menjadi dirinya apa adanya. Setelah itu,
Matt kemudian pergi ke kamar mandi untuk mengambil gulungan tisu lainnya. Saat akan pergi, Vicky rupanya ada di dekatnya. Ia berucap bahwa ia bisa membantu Matt, namun sayang meski Matt menyadari ada yang aneh, namun Matt jelas tak mendengar suara Vicky. Kembali pada Klaus dan Elena. Elena lalu menanyakan keberadaan Steven. Klaus jelas tak memberitahu Elena. Tak berapa lama Bunny dan Matt memasuki ruangan. Melihat itu, Elena segera meneriaki Bunny agar pergi dari tempat tersebut. Sayangnya belum sempat Bunny menyadari itu, Klaus telah lebih dulu menahannya. Melihat Bunny yang masih hidup, Klaus tentu tahu bahwa Bunny lah penyebab Elena masih hidup hingga ia tak mampu menciptakan pasukan hybridnya. Untuk itu Klaus pun meminta Bunny agar melakukan sesuatu dengan sihirnya. Tepat pada saat itu Rebecca memasuki ruangan sembari membawa Tyler. Rebecca lalu menyerahkan Tyler pada Klaus. Klaus lalu meminumkan darahnya pada Tyler sembari menjelaskan tentang apa yang terjadi setiap kali ia ingin mengubah manusia serigala menjadi vampir. Dan dengan menggunakan Tyler yang adalah teman Bunny, Klaus memerintahkan Bunny untuk segera mencari cara agar Tyler tidak tewas mengenaskan. Setelah itu Klaus pun lalu membunuh Tyler dengan mematahkan lehernya. You better hurry. Di sisi lain, Steven yang kembali terbangun dengan besi linggis yang masih menempel di tubuhnya. Setelah mampu menguasai dirinya, Steven pun mencabut besi linggis tersebut. Sementara Matt nampak memperhatikan tubuh Tyler yang ia sadari telah tewas. Namun, Elena mencoba menenangkan Matt dengan mengatakan bahwa Tyler masih hidup, meski Tyler harus bertransisi menjadi vampir. Klaus kembali datang sembari terus mengingatkan agar Bunny segera mencari cara agar Tyler tak benar-benar mati. Klaus selalu meminta Bunny untuk segera bekerja, sementara ia akan menahan Elena di tempat itu. Mendengar itu, Bunny dan Matt pun meninggalkan tempat tersebut, sementara Rebecca lalu membawa tubuh Tyler ke tempat lain. Setelah keluar dari tempat tersebut, Matt lalu menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Bunny tentu tak tahu harus melakukan apa-apa. Matt lalu menyarankan agar Bunny membuat kontak dengan roh para penyihir. Namun Bunny jelas tak dapat melakukannya. Ia sudah tak lagi bisa melakukan kontak sejak ia membangkitkan Jeremy dari kematiannya. Bunny tersadar. Setelah mengingat Jeremy, Bunny menyadari bahwa Jeremy dapat melakukan kontak pada para roh. Tentunya itu bisa menjadi kunci untuk mencari solusi atas masalah yang tengah ia hadapi. Berpindah pada Damon dan Catherine. Damon nampak membaringkan tubuh Jeremy di atas meja. Damon kembali meminta penjelasan mengenai tujuan Catherine yang sebenarnya. Catherine pun menjelaskan bahwa ia nampaknya tahu cara untuk membunuh Klaus. Bukan sekedar membunuh, namun benar-benar memusnahkan Klaus. Mendengar itu Damon sedikit ragu sebab sepanjang yang ia tahu, The Originals tak dapat mereka bunuh. Namun Catherine kembali memberitahu bahwa temannya Nyonya Pearl pernah memberitahu Catherine bahwa ada seorang vampir yang dapat membunuh Klaus. Namun Nyonya Pearl tak memberitahukan detail pada Catherine sebab informasi tersebut adalah informasi yang sangat berharga. Dengan Nyonya Pearl yang memiliki informasi tersebut, ia dapat memanfaatkan Catherine. Sayangnya seperti yang kita tahu, Nyonya Pearl pun telah tewas. Namun rupanya Catherine tahu bahwa Nyonya Pearl pernah memberitahu informasi itu pada Anna. Damon semakin ragu sebab yang ia tahu Anna pun telah tewas. Catherine tentu memahami itu. Itulah sebabnya ia menculik Jeremy, sebab Jeremy lah kunci dari segalanya, sebab Jeremy dapat berkomunikasi dengan Anna. Beralih pada Steven yang mendatangi tempat di mana Klaus dan Elena berada. Melihat Elena yang menjadi tawanan Klaus, Steven kembali meminta ampunan pada Klaus dan kembali mengikrarkan kesetiaannya pada Klaus. Klaus nampaknya menolak itu sebab Steven telah merusak kepercayaannya. Steven tak berhenti. Ia pun berucap bahwa Elena sudah tak lagi berarti bagi dirinya dan apapun yang Klaus inginkan akan Steven lakukan. Mendengar itu Klaus pun bangkit dari duduknya. Ia pun memerintahkan Steven untuk membunuh Dana dan Chad. Mendengar itu Elena kemudian mencoba untuk menghalangi Steven. Namun tatkala Elena berbicara, Klaus langsung memukul wajahnya. Melihat itu Steven pun bereaksi. Ia ingin menyerang Klaus, namun sayangnya Klaus begitu sangat tangguh untuk Steven. Don't. He's not gonna hurt me. He already said this. Klaus lalu mencengkeram tubuh Steven sembari meluapkan amarahnya. Ia lalu memanipulasi pikiran Steven untuk tunduk pada dirinya. Steven akan menuruti semua perintahnya. Setelah itu, Klaus lalu kembali memerintahkan Steven untuk membunuh Dana. Tanpa ampun, Steven pun langsung memangsanya. Melihat itu, Elena nampak sangat terkejut dan tak percaya terhadap apa yang Steven lakukan. Sementara Klaus tersenyum puas melihat itu. Kembali pada Damon dan Catherine yang menunggu Jeremy berkomunikasi dengan Anna. Anna yang berada di belakang Jeremy berucap bahwa ia tak akan membantu Catherine sebab Catherine bukanlah teman baik untuk mereka. Mendengar itu Catherine pun memberi ide pada Damon agar sedikit menyakiti Jeremy. Damon lalu bangkit dan lalu menghantamkan kepala Jeremy ke atas meja. Jeremy, I just want you to know, it's nothing personal. No!
What the hell? Jeremy! Anna, I know you can hear me. Tell us what you know. Sooner the better for your little boyfriend. Tak ingin melihat Jeremy tersiksa, Anna pun memberitahu bahwa Damon dan Catherine sedang mencari Michael yang adalah seorang vampir pemburu vampir. Namun Anna tak menyarankan mereka membangunkan Michael sebab Michael pasti akan membunuh semua vampir. Berpindah pada Caroline yang terbangun dari pingsannya, sementara Rebecca nampak memainkan handphone milik Caroline. Saat terbangun, Caroline lalu menanyakan keberadaan Tyler, di mana Rebecca menjelaskan bahwa saat ini Tyler tewas dan sebentar lagi akan bangkit dan bertransisi menjadi vampir. Saat memeriksa handphone milik Caroline, Rebecca tanpa sengaja melihat foto Elena yang sedang menggunakan kalung miliknya. Sementara di tempat lain, Elena nampak memperhatikan Steven yang sedang memangsa chat. Klaus nampak begitu sangat senang melihat Steven yang begitu ganas. Elena tentu tak menerima itu. Ia tahu itu adalah perbuatan dari Klaus. Beberapa saat kemudian Rebecca pun datang dan langsung melabrak Elena sembari menanyakan keberadaan kalungnya. Pada Klaus, Rebecca memperlihatkan foto Elena yang sedang menggunakan kalung tersebut. Rebecca kembali menanyakan keberadaan kalung tersebut pada Elena, di mana Elena menjawab bahwa saat ini ia tak lagi memiliki kalung tersebut. Rebecca yang tersulut emosi karena merasa Elena berbohong langsung memangsa Elena. Namun Klaus segera menarik tubuh Rebecca agar Rebecca tak membunuh Elena dan lalu menanyakan keberadaan kalung tersebut. Elena kembali mengulangi jawabannya bahwa ia sudah tak lagi memiliki kalung tersebut sebab kalung tersebut saat ini berada di tangan Catherine. Mendengar itu, Klaus pun marah karena banyak kebohongan dari Steven dan fakta kalung itu berada di tangan Catherine jelas semakin menyulitkannya. Untuk itu ia pun memberi batas waktu pada Bunny. Jika dalam 20 menit Bunny belum juga menemukan solusi agar perubahan hybridnya berhasil, Klaus memerintahkan Steven untuk membunuh Elena. Setelah memerintahkan itu, Klaus dan Rebecca pun pergi dari tempat tersebut. Berpindah pada Matt yang nampak menghubungi Bunny yang sampai saat ini masih belum menemukan Jeremy. Matt lalu meminta Bunny untuk menunggu sementara ia akan mencari kunci mobilnya. Setelah mematikan telepon, Matt nampak dikejutkan dengan barang-barang miliknya yang berantakan, dan barang-barang milik Matt tersebut tergeletak seperti sedang menunjukkan arah, di mana pada akhirnya Matt sampai di pinggir kolam renang. Saat memperhatikan ke dalam kolam, Matt nampak jengkel melihat kunci mobilnya yang berada dalam kolam. Saat hendak terjun untuk mengambilnya, Vicky nampak berada di belakangnya dan mencoba untuk berkomunikasi dengan Matt. Matt tentu tak dapat mendengar Vicky. Hal itu membuat Vicky kesal dan langsung menendang sepatu milik Matt. Sepatu Matt terlempar masuk ke dalam kolam dan itu tentu mengejutkan Matt. Saat melihat handphonenya, di situ terdapat pesan dari Vicky. Entah bagaimana caranya Vicky melakukan itu. Yang pasti pada akhirnya Matt kemudian tersadar bahwa Vicky sedang berusaha berkomunikasi dengannya. Matt lalu segera menghubungi Bunny dan memberitahu apa yang sedang ia pikirkan, di mana menurutnya Vicky sedang berusaha untuk berkomunikasi dengannya dan mungkin saja Vicky dapat membantu Tyler. Bunny mencoba menghalangi Matt sebab Bunny masih berharap pada bantuan Jeremy. Matt tetap pada pendiriannya. Ia kemudian meminta Bunny untuk menemuinya di kolam karena ia butuh bantuan Bunny untuk menghidupkannya kembali. Belajar dari Jeremy yang bisa melihat roh setelah Bunny membangkitkannya, Matt pun juga ingin mencoba hal tersebut. Bunny terus berusaha untuk menghalangi Matt sebab ia tak lagi bisa menggunakan sihir untuk membangkitkan Matt dari kematiannya. Namun Matt meyakinkan Bunny bahwa Bunny tak perlu menggunakan sihir. Bunny hanya perlu melakukan pertolongan biasa pada dirinya. Usai mematikan telepon, Matt lalu melilitkan pemberat pada tubuhnya dan lalu melompat ke dalam kolam. Sementara Bunny nampak berlari kembali ke dalam sekolah menuju kolam renang. Saat ia telah sampai, Bunny telah melihat Matt yang tenggelam. Tanpa pikir panjang, Bunny langsung melompat ke dalam kolam dan lalu mengeluarkan Matt dari kolam tersebut. Kembali pada Catherine dan Damon. Usai mendapatkan kunci mobil yang tadi ia buang, Damon meminta handphone miliknya pada Catherine. Damon lalu melihat pesan dari Bunny terkait kehadiran Klaus di Mystic Falls. Karena hal itu, Damon pun berniat untuk kembali ke Mystic Falls. Catherine mencoba menghalanginya dengan meyakinkan Damon bahwa mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mengalahkan Klaus jika meneruskan perjalanan. Namun Damon enggan mendengarkan Catherine. Ia lebih memilih kembali ke Mystic Falls untuk menyelamatkan Elena. Pada Jeremy, Damon berpesan agar tetap bersama Catherine agar Anna bisa memandu Catherine menemukan Michael. Kembali pada Bunny yang mencoba untuk menyelamatkan Matt dengan menggunakan teknik CPR untuk mengembalikan detak jantung Matt. Saat bersamaan, Matt yang berada di sisi lain terbangun di hadapan Vicky, di mana Vicky lalu berucap agar Matt mendengar apa yang akan ia sampaikan dan berpesan agar Matt menyampaikan pesan itu pada Bunny. Belum diketahui apa yang Vicky sampaikan sebab pada saat itu Matt kembali tersadar. Kembali pada Elena dan Steven, waktu terus berjalan di mana kini menyisakan 4 menit untuk mereka. Elena mencoba untuk membuat Steven melawan pengaruh pikiran yang Klaus
Klaus tanamkan pada Steven. Sayangnya Steven tak dapat melakukan itu. Ia tak mampu melawan pengaruh Klaus di dalam kepalanya, yang artinya saat waktu mereka telah habis maka Steven akan benar-benar memangsa Elena. Berpindah pada Caroline yang masih menunggu kebangkitan Tyler. Rebecca nampak menemani mereka dengan terus memeriksa handphone milik Elena. Beberapa saat kemudian Tyler pun terbangun. Tyler yang bingung kemudian mendapatkan penjelasan bahwa saat ini Tyler sedang bertransisi menjadi vampir. Rebecca kemudian menambahkan bahwa Tyler akan tetap bertahan hidup jika Bunny berhasil menemukan solusi untuk Tyler. Jika tidak, maka Tyler akan benar-benar tewas. Caroline yang berada di tempat itu mencoba untuk menenangkan Tyler. Sayangnya waktu semakin sempit, di mana saat ini mereka hanya memiliki waktu 2 menit saja. Kembali pada Matt dan Bunny. Matt lalu menyampaikan pesan dari Vicky, di mana pesan itu berasal dari penyihir yang menciptakan kutukan hybrid pada Klaus. Yang mana Matt pun tahu bahwa Klaus tidak dapat membuat hybrid sebab Elena masih hidup. Mendengar itu Bunny pun tersadar. Itu artinya mereka benar-benar tak menemukan solusi, yang mana itu benar-benar akan membuat Tyler tewas. Belum sempat Matt menyelesaikan pesannya, Klaus nampak mendatangi mereka. Kembali pada Steven dan Elena. Waktu yang semakin sempit, Steven nampak berusaha untuk menahan dirinya. Ia meminta Elena untuk segera pergi sebab ia tak akan mampu menahannya lebih lama. Elena masih berusaha meminta agar Steven berjuang melawan kehendak Klaus tersebut. Beberapa saat kemudian bel pun berbunyi, tanda waktu mereka telah habis. Steven masih berusaha menahan dirinya dengan sekuat tenaga. Elena terus menyemangati Steven dengan berucap bahwa ia mencintai Steven. Namun itu tak berarti apa-apa. Steven tak kuasa menahan itu. Dengan kecepatannya ia pun ingin menerkam Elena, namun Elena mampu menghindar. Steven kembali meminta Elena untuk segera pergi. Mendengar itu, Elena pun berlari menjauh dari Steven. Steven terus mengejar Elena hingga akhirnya Elena kembali bertemu dengan Klaus. Steven yang masih terus mengejar Elena lalu berhenti dan mengambil kayu pel. Ia kemudian menusukkan kayu tersebut pada dirinya. Tepat pada saat itu, Klaus datang dan membawa Elena ke hadapan Steven. Klaus nampak memuji tekad Steven yang begitu kuat, di mana Steven mampu menahan hasratnya akan darah Elena sebab Steven sangat mencintai Elena. Namun Klaus tak kehilangan cara. Ia lalu memerintahkan Steven untuk mematikan kemanusiaannya. Steven tentu menolak itu. Ia berusaha untuk lepas dari pengaruh Klaus. Ia bahkan ingin menyerang Klaus. Namun Klaus yang merasa penolakan Steven begitu kuat lalu mendorong tubuh Steven. Dan dengan kemampuan manipulasi pikirannya, Klaus kembali memanipulasi Steven untuk mematikan kemanusiaannya. Steven pun melakukan itu. Ia tanpa sadar mematikan kemanusiaannya. Sesaat kemudian Klaus lalu meminta Steven untuk meminum darah Elena. Steven yang tak lagi memiliki kemanusiaan lalu menuruti perintah Klaus tersebut. Ia tanpa segan lalu menyerang Elena. Beberapa saat kemudian Klaus pun mendatangi tempat di mana Rebecca, Caroline, dan Tyler berada sembari memberitahu bahwa keputusan telah ia ambil. Karena para penyihir mengatakan bahwa doppelganger seharusnya mati, Klaus berpikir sebaliknya. Ia memiliki firasat bahwa justru Elena lah yang dapat menolong hybrid yang ia ciptakan. Klaus lalu memberi darah Elena pada Tyler. Nampaknya ia sedang melakukan eksperimen kecil. Caroline yang berada dalam dekapan Rebecca menghalangi Tyler untuk melengkapi transisinya. Namun Klaus mengingatkan Tyler jika pun Tyler tak meminum darah tersebut, maka ia pun pada akhirnya juga akan tewas. Setidaknya Taylor harus mencobanya. Taylor lalu mengambil darah tersebut dan lalu meminumnya. Beberapa saat kemudian tubuh Taylor mulai bereaksi. Efeknya membuat ia kejang-kejang dan rasa sakit yang tak tertahankan. Dan setelah beberapa lama, nampak Taylor yang telah melengkapi transisinya menjadi vampir. Dan ia telah menjadi hybrid pertama yang sukses Klaus ciptakan. Melihat itu, Klaus nampak begitu sangat puas. Scene kemudian berpindah pada Elena yang terbaring di rumah sakit. Saat ia terbangun, seorang suster mendatangi dirinya. Elena berniat untuk pergi, namun suster tersebut menghalanginya dan memberitahu bahwa Elena telah kehilangan banyak darah. Rupanya Klaus telah memanipulasi suster tersebut untuk mengambil darah Elena. Suster tersebut lalu membius Elena agar Elena kembali pingsan. Berpindah pada Klaus yang menjelaskan pada Rebecca tentang bagaimana caranya ia bisa tahu bahwa darah Elena yang adalah doppelganger adalah solusi dari penciptaan hybridnya, di mana Klaus menjelaskan bahwa ia mengetahui para penyihir original sangat membenci dirinya. Jadi Klaus berpikir untuk mengikuti kebalikan dari apa yang para penyihir sampaikan padanya. Jika Elena sebagai doppelganger mati, maka Klaus benar-benar tak akan bisa menciptakan hybrid lainnya. Meski pada dasarnya ia tetap menjadi hybrid. Beruntungnya Klaus sebab Elena pada akhirnya terselamatkan dari ritual penghancuran kutukan yang ia lakukan. Beberapa saat kemudian Klaus lalu meminta Rebecca untuk menyiapkan mobil dan ia akan mengambil Elena dan membawa serta Elena pergi dari Mystic Falls. Itu ia lakukan karena ingin menjaga Elena tetap hidup dan bisa mengambil semua darah Elena.
Elena. Saat Rebecca pergi, Klaus kemudian menyadari kehadiran Damon. Damon lalu menanyakan keberadaan Elena yang mana tentunya Klaus tak akan memberitahukannya pada Damon. Damon terus melangkah dan ingin mencari Elena, namun Klaus menghalanginya. Bahkan Klaus pun berniat untuk membunuh Damon. Saat Klaus bersiap untuk mencabut jantung Damon, Damon pun berucap bahwa Michael memberi salam pada Klaus. Mendengar nama Michael, Klaus menghentikan niatnya. Ia nampak begitu sangat terkejut dan sangat ketakutan. Klaus mencoba mencari tahu apa yang Damon ketahui tentang Michael. Damon menjawab yang ia tahu bahwa Michael mengetahui Klaus berada di Mystic Falls. Klaus mengira Damon hanya menggertak dirinya, namun Damon meyakinkan bahwa dirinya dan Catherine telah menemukan Michael. Mendengar itu, Klaus lalu membanting tubuh Damon dan setelah itu dengan kecepatannya ia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Damon kemudian bangkit dan ia pun menjadi heran melihat Klaus yang lari dengan sangat takut. Damon kemudian melangkah memasuki rumah sakit. Dalam sebuah kamar ia menemukan Elena. Ia pun lalu membawa Elena pergi dari tempat tersebut. Berpindah pada Tyler dan Caroline. Caroline lalu menanyakan apakah Tyler baik-baik saja. Tyler dengan sangat semangat menyampaikan bahwa ia benar-benar baik-baik saja, bahkan lebih dari sebelumnya. Meski tak dapat ia jelaskan, namun apa yang ia rasakan baginya sangat luar biasa. Mendengar itu, Caroline nampak senang dan mereka pun kembali bercumbu. Di sisi lain, Bunny lalu menemui Matt. Pada Matt, ia meminta Matt untuk tidak melakukan hal bodoh seperti yang tadi Matt lakukan. Matt tentu paham dengan kekhawatiran Bunny, namun ia bangga dengan apa yang ia lakukan berhasil menyelamatkan mereka semua. Meski begitu, Bunny kembali mengingatkan Matt untuk tidak terlibat jauh ke dalam masalah ini, sebab Matt lah satu-satunya di antara mereka yang masih memiliki kehidupan normal, dan Matt harus berbangga akan hal itu. Matt jelas mengangguk. Ia sadar apa yang Bunny katakan adalah sebuah kebenaran untuk dirinya. Usai meyakinkan Matt, Bunny pun pergi, sementara Matt yang juga sedang bersiap kemudian menyadari kehadiran Vicky. Saat ia berbalik, Matt pun tersenyum sebab ia dapat melihat Vicky di hadapannya. Berpindah pada Damon. Usai menyelamatkan Elena, Damon lalu membawa Elena di kediamannya. Damon mencoba menenangkan Elena dengan segelas minuman keras. Damon lalu memberi saran agar Elena bisa melupakan semua kejadian kelam yang ia alami. Ia bisa memanipulasi Elena untuk melupakannya. Namun Elena jelas menolak hal itu. Ia butuh untuk mengingat semua kejadian yang menimpa dirinya. Damon lalu menyerahkan kalung milik Elena di mana ia mengaku telah mencuri itu dari Catherine. Elena lalu menceritakan kejadian yang terjadi di mana ia sadar bahwa Steven telah benar-benar berubah. Bahkan Steven tak kuasa untuk menahan dirinya agar tidak menyerang Elena. Elena sadar bahwa Steven sepenuhnya telah pergi dan mereka tak lagi dapat menolong Steven. Damon hanya terdiam mendengar itu. Elena lalu menanyakan keberadaan Damon di saat itu. Mendengar pertanyaan itu, Damon hanya menjawab bahwa seharusnya ia tak pergi. Melihat kesedihan di wajah Elena, Damon lalu menggenggam tangan Elena. Ia kemudian berjanji bahwa ia tak akan pernah lagi pergi meninggalkan Elena. Mendengar itu, Elena nampak tersenyum. Namun mereka kemudian dikejutkan dengan kehadiran Steven di tempat itu. Rupanya Steven akan kembali tinggal di Mystic Falls, namun ia memiliki misi sendiri di mana Klaus meminta Steven untuk menjaga dan memastikan keselamatan Elena. Usai mengucapkan itu, Steven pun berlalu. Scene kemudian beralih pada Jeremy dan Catherine yang mendatangi sebuah makam. Dari apa yang Jeremy dapatkan dari Anna, tempat itu adalah tempat di mana para penyihir mengubur tubuh Michael. Mereka kemudian memasuki kuburan tersebut dan Catherine lalu membuka peti mati yang berada di tempat itu. Dalam peti mati tersebut nampaklah tubuh Michael yang terbaring dalam belenggu rantai. Dan episode kelima season ketiga pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton alur cerita The Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di alur cerita episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share video alur cerita ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak lagi orang yang menonton video alur cerita ini. Sekian dan terima kasih.